Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bedah jurnal dari jurnal yang berjudul Efektivitas Terapi Okupasi dalam Memulihkan Keadaan Fungsional Tangan pada Pasien Rheumatoid Arthritis yang ditulis oleh Jolita Rapolien dan Alexandra Kristiunas dari Department of Rehabilitation, Kaunas University of Medicine, Lithuania. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maudia Hati dan ada teman-teman saya, Anissa Kusuma Wardani, Sofia Jannah, Alma Atalia Salsabila, Miftahul Rahman Nabila Fahmi, Sahla Naila, Fitria Muhaimin, Gina Fauziah, Yaumil Hairiah, dan Kania Wardani Salsa. Nah, di sini ada keywordnya yaitu occupational therapy, rheumatoid arthritis, hand muscle strength, means of occupational therapy. Nah, sebelumnya, apa sih rheumatoid arthritis itu? Rheumatoid arthritis adalah peradangan sistemik pada jaringan ikat yang bermanifestasi sebagai peradangan kronis yang dapat merusak erosif struktur sendi dan merusak membran sinovial, asendi, tulang rawan, dan kemudian bagian struktural sendi lainnya, serta jaringan di sekitarnya. Nah, rheumatoid arthritis ini adalah penyakit akibat autoimunitas. Nah, penyakit rheumatoid arthritis ini juga tidak hanya menyerang sistem tulang, namun juga dapat menyerang organ lain seperti jantung, paru, dan juga mata. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia secara nasional, sekitar 1-2% dari semua orang di dunia menderita rheumatoid arthritis. Di Amerika Utara, contohnya, 0,3-1,5% populasi menderita penyakit rheumatoid arthritis ini. Di Lithuania sendiri, 0,3-1% populasi menderita penyakit ini. Nah, wanita itu 2-3 kali lebih tinggi dapat terkena dampak penyakit ini daripada laki-laki. Menurut data di Inggris, 25 orang wanita dan 20 orang laki-laki pada rentang umur 35-44 tahun terkena penyakit ini. Dan dari data yang sama pula, yaitu dari data di Inggris, dikatakan bahwa 227 wanita dan 110 laki-laki dari 1.000 orang pada rentang umur 65-74 tahun juga menderita penyakit rheumatoid arthritis ini. Oke, berikutnya kita akan membahas peran okupasi terapi dalam RA. Biasanya terapi okupasi membantu pasien RA untuk melakukan aktivitas ADL dan meningkatkan kemampuan perawatan dirinya. Nah, peran okupasi terapi ini dititik beratkan untuk mencapai kemandirian dari pasien itu sendiri dengan mempertimbangkan aset dan limitasi pasien. Oke, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas OT pada pasien RA dengan gangguan fungsi tangan. Selanjutnya ada partisipannya, di mana partisipan dari ini tuh ada pasien dengan rheumatoid arthritis yang dirawat di Departemen Rheumatology of Kaunas University Medicine Hospital berjumlah 120 orang. Nah, terapi okupasinya hanya diberikan kepada kelompok 1, dipisah menjadi 2 kelompok, kan pertamanya tuh ada yang terdiri dari 60 orang. Nah, status fungsional pasiennya terdiri dari kedua kelompok dievaluasi pada saat mereka tiba di rumah sakit pada hari mereka dipulangkan dari rumah sakit. Oke, jadi program terapi okupasi apa aja sih yang diberikan pada pasien-pasien RA dalam penelitian ini? Jadi yang pertama itu ada latihan fungsional ekstremitas atas. Jadi latihan ini bertujuan untuk meningkatkan active ROM dan functionality dari alat gerak atas serta mengurangi sensasi nyeri serta kekakuan yang diakibatkan oleh kondisi penyakit pasien tersebut. Kemudian yang kedua ada exercise untuk meningkatkan kekuatan otot tangan dan lengan bawah.
Kemudian pasien juga diinstruksikan mengenai prinsip perlindungan sendiri saat melakukan housework dan leisure. Jadi pasien ini diajarkan bagaimana sih caranya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan kegiatan-kegiatan waktu luang yang secara aman gitu, yang meminimalisir terjadinya cedera lebih lanjut. Terus yang keempat, pasien juga diajarkan teknik-teknik untuk meningkatkan tingkat perawatan mandiri pasien dalam aktivitas sehari-hari. Terus dalam program terapi okupasi ini juga ada alat-alatnya nih. Jadi alat-alatnya diantaranya itu ada yang namanya terapi pati. Seperti yang ada di gambar kiri atas, itu terjemahannya itu kalau nggak salah. Jadi terapi pati ini konsistensinya macam-macam. Jadi digunakan selama sesi terapi untuk melatih otot tangan dan lengan bawah guna memperbaiki gangguan motorik dan koordinasi gerakan. Setelah itu ada juga pemberian stimulasi listrik, terapi gelombang mikro, pelatihan fisik, perawatan obat diresepkan untuk pasien dari kedua kelompok. Oh iya, terus juga ada alat olahraga RX. Jadi RX ini sebenarnya merek produk-produk latihan untuk otot yang ya, jadi ada produk yang namanya RX Hand Trainer. Jadi produk itu memang diperuntukkan untuk melatih otot tangan dan lengan bawah. Terus kedua kelompok pasien juga menerima perawatan obat yang sama, jadi diberikan jenis-jenis obat yang sama. Lanjutnya, oke, sekarang jadwal terapinya tuh gimana sih? Jadi latihan-latihan tadi, program terapi okupasi itu dilakukan 5 kali seminggu. Durasi latihan dilakukan dengan setiap pasien secara individual. Para pasien juga melakukan latihan tambahan secara mandiri selama 20 menit. Dan pada Sabtu dan Minggu, latihan dilakukan sekali sehari selama 20 menit sesuai dengan program yang telah ditentukan. Rata-rata durasi pengobatan di Departemen Reumatologi di sana sendiri adalah 10 hari. Selanjutnya ada evaluasi terapi okupasi, yaitu bisa menggunakan kuesioner, dinamometer, goniometri, dan functional independent measure (EPM). Nah, EPM itu apa sih? Nah, itu tuh adalah alat pengukuran yang terdiri dari 18 item yang digunakan untuk mengeksplorasi fungsi fisik, psikologis, dan sosial seseorang. Nah, alat tersebut tuh digunakan untuk menilai tingkat disabilitas pasien serta perubahan status pasien sebagai respon terhadap rehabilitasi atau intervensi medis. Nah, efektivitas terapi dianggap tidak efektif jika setelah menyelesaikan program terapi okupasi tidak ada peningkatan skor EPM pada pasien dengan rheumatoid arthritis yang teramati. Nah, peningkatan skornya tuh ada 1 ke 3, yaitu efektivitasnya itu sedang, peningkatan skor 4 ke 6 efektivitasnya baik, skor 7 tercapai efektivitas sangat baik. Nah, lalu ada analisis statistik data, yaitu analisis statistik data dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak statistik SPSS. Nah, selanjutnya itu ada result and discussion. Nah, pada jurnal ini usia rata-rata pasien di grup 1 adalah 53,4 tahun dan di grup 2 52 tahun. Nah, untuk durasi penyakit RA pada pasien grup pertama adalah 11,5 tahun dan pada grup 2 yaitu 12,1 tahun. Nah, jadi bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan usia dan lama penyakit antar grup yang terlalu jauh. Next. Nah, di sini ada tabel 1 yang menunjukkan perubahan dinamis dalam rentang gerak, pergelangan tangan, dan kekuatan jari dan tangan pada pasien kelompok 1 dengan RA.
Nah, berdasarkan tabel yang tadi bisa disimpulkan bahwa kekuatan genggaman pada tangan kanan dan kiri meningkat setelah pasien menjalani terapi okupasi. Nah, pada tangan kanan dan kiri pun rata-rata peningkatannya tidak jauh berbeda. Nah, pada tangan kanan meningkat dari 13,5 kilo menjadi 17,3 kilo. Sedangkan pada tangan kiri meningkat dari 12,4 kilo sampai 16,3 kilo. Nah, selain genggaman tangan, kekuatan jari-jari pada tangan dan kiri pun sama-sama mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, selanjutnya ada tabel 2, itu perubahan dinamis pada ROM, pergelangan tangan, dan jari tangan di grup 2. Next. Jadi berdasarkan tabel tersebut, kekuatan jari tangan kiri dan kanan pada pasien kelompok 2 juga meningkat. Tetapi secara statistik peningkatannya tidak signifikan. Perubahan signifikan pada kekuatan menggenggam dan ROM diamati pada tabel 2 tadi. ROM gerakan ulnar deviasi dan fleksi tangan dan kiri itu sekitar kurang dari 0,01 dan kekuatan pinch dengan jari 1, 2, 3 juga kurang dari 0,01 sama ROM gerakan radial deviasinya itu kurang dari 0,5. Jadi maksudnya nilai probabilitas kecil menunjukkan bahwa adanya hubungan pemberian terapi okupasi dengan perbaikan fungsional tangan pada pasien RA. Setelah menyelesaikan rangkaian langkah terapi okupasi, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada evaluasi pada pasien grup 1. Nah, kegiatan yang terlibat apa aja sih? Yang pertama, ada aktivitas makan, aktivitas mandi, mengenakan dan melepaskan pakaian di ekstremitas atas dan bawah, personal hygiene, buang air, serta berpindah ke bathtub, shower berjalan, dan menggunakan kursi roda. Nah, pada kegiatan-kegiatan ini terjadi peningkatan yang nyata, yaitu kurang dari 0,05. Yang kedua, ada evaluasi pasien pada grup 2. Kegiatan yang terlibat ada aktivitas makan, mengenakan dan melepaskan pakaian di ekstremitas atas dan bawah, pergi ke toilet, serta naik tangga. Nah, pada kegiatan ini juga sama seperti evaluasi pasien grup 1, yaitu terjadi peningkatan yang nyata, yaitu dikurang dari 0,05. Sedangkan pada kegiatan menggunakan bathtub dan toilet, menuju tempat tidur, serta menggunakan kursi roda tidak terjadi peningkatan yang nyata. Next. Nah, evaluasi dari data FIM dari grup 1 maupun grup 2 antara lain, untuk grup 1, bantuan yang dimodifikasi hanya untuk 26,7%. Sedangkan untuk grup 2, bantuan minimum 3,3% pasien, serta bantuan yang dimodifikasi untuk 33,3%. Oke, selanjutnya yaitu analisis data tingkat efektivitas pemberian intervensi okupasi terapi. Untuk grup 1, yang pertama efektif moderat, yaitu 31,7% pasien, efektif 61,7% pasien, dan sangat efektif itu 3,3% pasien. Sedangkan untuk grup 2, efektif moderat itu 48,3% dari pasien, dan efektif 5% pasien. Nah, selanjutnya ketidakefektifan dari pemberian intervensi pada grup 1 yaitu 3,3% pasien, sedangkan untuk grup 2 46,7%. Nah, ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh perkembangan penyakit yang lebih cepat, fungsi sendi-sendi kecil yang tidak memadai untuk latihan tangan, faktor usia, dan waktu terapi yang singkat. Di jurnal tersebut terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, setelah menyelesaikan pekerjaan terapi, keadaan fungsional tangan yaitu kekuatan jari, tangan, serta rentang gerak pergelangan tangan di pasien dengan RA meningkat secara signifikan dengan nilai P kurang dari 0,0. Dan yang kedua, peningkatan fungsi tangan pada pasien RA menyebabkan peningkatan kemampuan untuk mengambil makanan dan minuman, membersihkan diri, memakai pakaian atas maupun bawah, serta melepaskannya, menggunakan toilet dengan bak mandi maupun shower, berjalan, menggunakan kursi roda, serta menjaga kebersihan diri.
dengan nilai P kurang dari 0,05. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.